Halo Garuda fans, selamat datang kembali. Coba kalian bayangkan, ada striker muda, tingginya hampir 2 meter, dan sekarang resmi berseragam merah putih. Ya, kalian gak salah dengar. Tepat di pertengahan Juli 2026 ini, sepak bola kita kedatangan sosok monster baru di lini depan yang siap mengacak-acak pertahanan lawan di ajang bergengsi yang sebentar lagi bergulir. Tapi di balik kabar gembira ini, ada sebuah keputusan besar, dan jujur saja lumayan nekat, dari pelatih John Hartman yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Skuad Garuda di Piala AFF 2026 dipastikan bakal tampil tanpa punggawa-punggawa andalan yang selama ini merumput di Eropa. Wah, pertaruhannya besar banget nih. Kira-kira strategi kejutan apa yang lagi disiapkan? Siapa sebenarnya striker raksasa baru kita ini? Dan bagaimana nasib timnas kita tanpa bintang Eropa? Seperti biasa siapkan kopi kalian. Karena hari ini kita bakal bahas tuntas semua update paling panas dari timnas Indonesia hari ini. Kita mulai dari kabar yang paling bikin heboh sejagat maya belakangan ini. Pecinta timnas akhirnya bisa senyum lebar, karena kutukan krisis striker jangkung dan haus gol, sepertinya perlahan mulai menemui titik terang. Kenalkan, namanya Mitchell Bakker. Anak muda yang baru menginjak usia 19 tahun ini, baru saja resmi mengantongi status warga negara Indonesia. Bayangkan saja, tingginya mencapai 196 cm. Di kancah sepak bola Asia Tenggara, postur tubuh setinggi ini jelas jadi senjata pemusnah massal. Apalagi kalau kita bicara soal kemelut atau duel-duel udara di kotak penalti lawan. Buat kalian yang penasaran dari mana darah Indonesianya mengalir, Mitchell ini punya garis keturunan dari sang ibu, Maureen Lee Bakker, yang ternyata punya akar kuat dari Yogyakarta dan Semarang. Jadi, soal rasa cinta dan kebanggaan memakai jersey berlogo Garuda di dada, rasanya sudah nggak perlu diragukan lagi. Proses naturalisasinya juga terbilang sangat cepat. Dan yang paling menarik dari kisah Mitchell ini adalah, kehadirannya murni merupakan rekomendasi langsung dari pelatih kepala kita, John Hartman. Begitu paspor WNI-nya beres, Mitchell kabarnya langsung terbang ke Bali buat bergabung di pemusatan latihan timnas Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah Mitchell Bakker bisa langsung nyetel dengan gaya main timnas kita dan jadi mesin gol baru? Mengingat usianya yang masih sangat muda, potensinya luar biasa besar. Dia bukan cuma sekadar tiang listrik di depan gawang yang cuma nunggu bola mati. Laporan pencari bakat menyebutkan dia punya penempatan posisi yang cerdas. Kehadirannya jelas ngasih dimensi baru buat taktik John Hartman. Kalau selama ini kita sering kesulitan membongkar pertahanan rapat lawan yang main parkir bus, sekarang kita punya opsi umpan silang mematikan yang siap disambar sama Mitchell. Patut kita tunggu kejutan apa yang bakal dia kasih di debut resminya nanti. Ngomong-ngomong soal debut dan taktik, fokus utama kita dalam hitungan hari tentu saja adalah turnamen Piala AFF 2026 yang bakal mulai bergulir dari tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus nanti. Di turnamen kali ini, takdir menempatkan Indonesia di grup A lawan-lawannya nggak main-main. Ada rival sengit kita Vietnam, lalu Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Grup yang jujur saja sangat menjebak dan butuh fokus penuh. Tapi, ada satu pengumuman dari Coach John Hartman yang bikin dahi kita semua berkerut. Beliau sudah mengonfirmasi secara resmi kalau timnas Indonesia nggak bakal diperkuat oleh satupun pemain yang berkarier di Eropa pada ajang ini. Ya, kalian dengar itu. Kita harus ikhlas nggak lihat nama-nama langganan yang biasanya mengisi starting line-up dari liga-liga top Eropa. Kenapa bisa begitu? Alasannya sangat masuk akal dan menunjukkan kedewasaan federasi kita saat ini. Piala AFF itu, seperti yang kita tahu, tidak masuk dalam kalender resmi FIFA Matchday. Klub-klub di Eropa tentu saja punya hak mutlak untuk menolak melepas pemainnya. John Hartman menegaskan kalau kita harus menghormati aturan tersebut. Beliau nggak mau memaksakan kehendak yang ujung-ujungnya malah bisa merusak hubungan baik yang sudah susah payah dibangun antara PSSI dan klub-klub Eropa. Ini adalah langkah yang berani, tapi sekaligus jadi panggung pembuktian. Hartman sepertinya ingin memaksimalkan potensi pemain-pemain lokal yang bersinar di Liga 1 dan mereka yang berkarier di Liga-Liga Asia. Berdasarkan bocoran prediksi susunan pemain yang beredar, nama-nama seperti Nadeo Argawinata di bawah Mistar, lalu Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, hingga Ramadan Sananta kemungkinan besar bakal jadi tulang punggung tim. Ini adalah kesempatan emas buat para pemain lokal untuk membuktikan kalau mereka juga punya mental juara. Dan tentu saja,
Absennya bintang Eropa ini bakal tertutupi oleh antusiasme, kita menantikan aksi Mitchell Baker di lini depan. Mari kita bedah sedikit rute perjuangan skuad Garuda di bulan Juli ini. Waktu persiapan sudah makin mepet. Laga perdana, kita bakal langsung tancap gas menjamu Kamboja pada hari Senin, tanggal 27 Juli, bertempat di Stadion Pakansari. Main di kandang sendiri pada laga pembuka wajib hukumnya buat ngegas dan mengamankan 3 poin pertama. Jangan sampai kita terpeleset di langkah awal. Setelah itu, jeda beberapa hari, tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli, giliran pasukan Garuda yang akan bertandang ke markas Timor Leste. Di atas kertas, tanpa bermaksud meremehkan lawan, 2 laga awal ini seharusnya wajib kita sapu bersih. 6 poin dari Kamboja dan Timor Leste adalah harga mati sebelum nanti kita harus baku hantam lawan tim yang jauh lebih alot seperti Vietnam dan Singapura di bulan Agustus. Formasi dan kedalaman skuad tanpa pemain Eropa ini akan benar-benar diuji konsistensinya. Apakah racikan John Hartman bisa tetap garang? Ini yang bikin Piala AFF kali ini terasa jauh lebih mendebarkan dari edisi-edisi sebelumnya. Di luar hiruk-pikuk timnas senior putra, kita juga nggak boleh tutup mata sama prestasi luar biasa dari pahlawan sepak bola kita yang lain. Tahukah kalian, posisi ranking FIFA Timnas Indonesia saat ini baru saja mengalami kenaikan yang manis. Berkat kemenangan krusial 1-0 atas Mozambik di laga uji coba bulan lalu, peringkat kita secara resmi merangkak naik ke posisi 118 dunia. Ini bukan pencapaian kaleng-kaleng. Perlahan tapi pasti, sepak bola kita terus mendaki dan menunjukkan taringnya di mata dunia. Momentum ini memberikan suntikan moral yang sangat berharga buat seluruh elemen timnas dari berbagai kelompok umur. Jadi, kalau kita rangkum semua dinamika hari ini, bulan Juli 2026 benar-benar jadi bulannya sepak bola Indonesia. Mulai dari hadirnya tembok raksasa bernama Mitchell Baker yang siap menggebrak, keputusan berisiko tinggi namun sangat bijak dari John Hartman untuk Piala AFF, dan meroketnya ranking FIFA kita. Semua rentetan kabar ini membuktikan satu hal, sepak bola kita sedang bergerak maju, bertransformasi menjadi kekuatan yang patut ditakuti. Sebagai supporter sejati, tugas kita cuma satu, memberikan dukungan tanpa batas, siapapun 11 pemain yang berdiri di lapangan nanti. Nah, sekarang giliran kalian yang bersuara. Menurut kalian, dengan absennya pemain-pemain andalan dari Liga Eropa, mampukah timnas Indonesia racikan John Hartman membawa pulang trofi Piala AFF 2026 yang sudah lama banget kita idam-idamkan? Dan apakah sosok Mitchell Baker benar-benar bakal jadi solusi jitu untuk kelemahan lini serang kita selama ini? Coba tumpahkan prediksi dan analisis kalian di kolom komentar sekarang juga. Mari kita ramaikan diskusi di sana. Kalau kalian merasa info di video ini bermanfaat dan bikin kalian makin bangga jadi fans Garuda, pastikan kalian tekan tombol like-nya. Jangan pelit buat share video ini ke teman-teman nobar kalian. Dan yang paling penting, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian jadi orang pertama yang tahu update paling panas seputar Timnas Indonesia. Terima kasih sudah menemani ngobrol hari ini. Tetap semangat, salam sepak bola, dan sampai jumpa di video selanjutnya.